Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Adapun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank. Terima kasih ya. Super tank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, kita mulai dari pembacaan komentar dulu sebentar ya. Nah, teman-teman dari Bro Alamu Fasa ya. Minta nomor WA sama mau gini teman-teman ya. Saya dari awal sampai sekarang ya belum pernah memberikan nomor apapun ya, dan kita konsisten dan komitmen ya dengan apa yang telah saya janjikan ya, karena laki-laki itu ya pegang janjinya teman-teman. Nah ini teman-teman ya tidak ada nomor apapun. Kalau teman-teman mau berdonate gitu ya silahkan aja sih teman-teman ya. Itu hak daripada teman-teman. Yang penting satu teman-teman, satu aja ya. Kita punya kebermanfaatan itu sudah luar biasa teman-teman ya. Yang penting kita punya kebermanfaatan. Kalau teman-teman mau istilahnya berdonate, silakan pakai super tank aja teman-teman ya. Biasanya suka ada teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau berdonat berupa super tank di sini aja nih ada ucapan terima kasih di sini nih. Ini biasa tulisannya bukan terima kasih, super thanks gitu ya. Ini ada tulisan terima kasih, silakan aja ya. Bisa melalui itu dan saya komitmen tidak memberi nomor apapun, baik IG untuk DM ya, Facebook ataupun Instagram ataupun apalagi itu ya, yang direct message gitu ya. Terus untuk nomor dana ataupun yang lain sebagainya tidak ada ya. Kalau mau berdonat silahkan aja melalui super thank aja. Terima kasih. Itu yang dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu saya sampaikan ya mempunyai nilai manfaat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan bahas lagi punya siapa lagi nih teman kita ya. MLPA broker LG terus jualan. Nanti gimana nih katanya. Nanti kita bahas lagi ya. MPPA udah masuk belum MPPA? M MPPA udah belum masuk ya. Nah kita bahas lagi ya. ADI masuk lagi ya. Oke, kita cek dari 3807 Dendian. Makasih ya, Bro. CPRO bahas, CPRO udah masuk ya, tinggal dibahas aja nih, udah masuk ya. Terus GTSI katanya Humi GTSI. GTSI ya, kita bahas lagi nanti ya. Terus dari bahasa Mang. Oke, kita bahas Mang. Ibos masuk lagi. Apa-apa, kita bahas, tenang aja teman-teman, sama saya tenang aja ya. Goto nanti kita bahas teman-teman Goto ya. Ada Akro katanya dapat dividen 22% ya. Oh, Akro dividen 22%. Kita cek nanti. Cepin pakai P ya. Cepin. Nah, gini teman Cepin. Dewi, ada Dewa, ada Dewi ya. Dewa Dewi. Update saham dari Bro Sopi Ilham. Isya udah bagus teman-teman, tadi ARA ya. Net ARA katanya. Net ARA udah tadi udah dibahas ya, ingat ya. MARK ya. MARK. Dari Bro Reja Ahmadi ya, hadir. Makasih ya Bro atas kehadirannya dan selalu memberikan support luar biasa ya. Dewi sudah masuk belum Dewi? Oh Dewi sudah masuk ya. John, hai John. Dari Jasmine ya. Makasih ya Bro ya. Sudah hadir. DKHH ya. DKHH terus Wood ya. Terima kasih dari Brian Stephen ya. IPTP terus GTRA. Apa lagi teman-teman? Cegas itu teman-teman coba cek video terakhir saya ya. Tapi kita bahas lagi. Thanks bro. Makasih ya. Dan Miss Romas ya. BRC itu kemarin baru dibahas ya. Kita bahas lagi. Apa-apa kita bahas lagi.
BRRC kita bahas. Ikut nyimak dari Bro Eko, ikut menyimak dari Siskasi. Oh ini nih, nitip masa ini dong, net foreign plus momentum ayahnya dapat aman buat masuk besok katanya. Semuanya naik teman-teman, ya semuanya naik, beberapa emiten naik ya. Oh, udah lengkap nih teman-teman, ya udah kalau udah lengkap teman-teman. Oh, sampai lengkap persenannya luar biasa teman kita beri Bro Aram dan ya. Kalau nggak tin naik ya, tin naik GJT ya. GJT itu pegangannya itu teman-teman ya. Siapa? LKH udah keluar belum ya dari waspada BRMS Paroket emas lagi katanya ya. Morgan Stanley yang memprediksi kejauhan market global. Makasih ya Bro Islip ya atas komentarnya. Dari Bro Reja Ahmadi, makasih. WMUU sama Ken. Oh, Ken juga belum ya? Ken. WMUU mah udah, oh WMUU udah belum masuk ya. Gue beli pucuk katanya. Gue beli pucuk di 2300 ANJT. Oh, ANJT beli di pucuk ya. ANJT beli berapa? 2300 ya. Nanti kita coba cek ya, teman-teman. Sebab kalau saya panggil ANJT ngebakan keluar teman-teman ini nama ininya ya. Harusnya tulis di depannya ANJT gitu ya. CDIA hati-hati gimana sih ini? Kok saya bisa nyamperin buat yang nyangkut? Kok kayak bisa nyamperin buat yang nyangkut di saham gorengan tapi kayak saham jadi hati-hati terus. Gimana dong teman-teman ya? Kita itu penuh kehati-hatian teman-teman ya kalau kita butuh namanya jangan takut gitu ketika masuk. Tapi jangan takutnya itu kita butuh yang namanya kehati-hatian ya. Kenapa saya bilang hati-hati itu karena biasanya hati-hati bila mana dia sudah boleh menyentuh harga supportnya gitu kan. Karena kalau jebol support kan cenderung akan lebih turun lagi ya. Kalau buat yang nyangkut di saham gorengan teman-teman ya, kan sudah tahu resikonya saham gorengan itu seperti apa. Jadi teman-teman sudah tahu harusnya ketika masuk ke sebuah saham gorengan teman-teman ya, atau emiten-emiten lapis 3 lah teman-teman ya. Itu harusnya teman-teman sudah super hati-hati jadi tidak tahu resikonya gitu kan. Kalau naiknya 35%, 50%, 70%. Jadi ketika turun itu harusnya teman-teman sudah pas banget. Oh ya, saya tahu masuk di emiten seperti apa dan cenderung gitu kan, cenderung walaupun turun teman-teman harus tahu resikonya akan kejatuhnya itu ke harga berapapun harus terima resikonya gitu kan. Kalau CDIA atau itu kan saya bilang hati-hati kan buat barrier aja teman, buat pembatasan aja sebenarnya ya. Kenapa saya bilang harus hati-hati itu ya, kita dalam berinvestasi itu tidak ada yang tahu teman-teman ya. Besok itu lain cerita, sama sekarang sama besok lain cerita gitu ya. Terkadang foreign itu pinginnya besok contohnya naikin ya, tiba-tiba ada berita sesuatu hal, tiba-tiba kan berubah pikirannya. Begitu kan, tiba-tiba kan candlenya lagi bagus, teman. Tiba-tiba dihajar, gitu kan. Kita tidak ada yang tahu teman-teman ya. Jadi kita berusaha kepada teman-teman itu memberikan penjelasan ini arahnya mau kemana, tanda kenaikan ini di mana, tanda penurunan di mana, dan hati-hatinya di mana gitu kan. Berarti kalau sudah hati-hati, oh oke, ini sudah mulai turun, contohnya gitu teman. Sudah mulai turun, bila mana jebol ya gitu kan. Ini pasti turun ke bawah nih, apakah akan ke atas, akan dibiarkan atau nanti ya udahlah, saya ini sudah mulai jebol, nanti akan sudah saya tunggu di bawah untuk average lagi gitu. Atau teman ya udahlah, saya akan take profit dulu ataupun akan keluar dulu sementara nanti masuk lagi, bisa jadi seperti itu gitu kan. Makanya harus ada istilah hati-hati itu begitu teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak hati-hatinya, betul teman-teman ya. Karena dalam sebuah emiten itu atau sebuah saham itu ya kita tidak akan tahu teman-teman ya. Terus ada MPIX sudah masuk lagi, MPIX kita bahas lagi nanti. Humi Blue, Gria ya. Gria, Niche, apa lagi? JIHD. Sudah ya. Becip. Buka, masuk ke buka. WNTD udah masuk ke wattis ya. WNTD udah masuk ya.
Suri udah masuk ke watchlist? Ya, sip. Berarti sudah teman sampai buka ya. Nanti kita bahas ya. Oh, Maya nih, Maya ini. Maya ya, belum ya. FPNI, FPNI udah masuk ya. Apa lagi teman-teman? JYRX, JYRX udah masuk. Terima kasih infonya ya. Kita baca komentar sebentar ya. Cocok sama Toba. Nah, kita bahas Tobanya dulu, baru kita masuk ke cocok teman-teman ya. Jar sering dibahas apa enggak ya? Jar masuk lagi ya, GPSO masuk lagi. Penguasaan terus Koka suspennya genapin setahun katanya. Tanggung kalau cuma seminggu atau sebulan. Lama amat emang bukanya. Terima kasih sama-sama ya Bro Ahmad ya. PJHO, PJHB ini belum. Bro Iwan hadir kembali sambil sabur katanya. Ini baru dibahas, baru dibaca ya soal teman-teman. Mohon maaf ya. Atla itu udah masuk belum ya? Udah masuk ya. Oke, katos 15%. Ini tipe WG katanya. WG. Inet ya, Inet sudah naik teman-teman. Speaker pecah betul teman-teman ya kemarin ya. Nah, mudah-mudahan yang sekarang tidak pecah lagi teman-teman. Dari Brokasi ya, baru masuk dari udah lama nih, saya kasih tanda dulu nih. Saya kasih tanda MTech. Ini kayaknya udah dibahas semua, cuman saya belum pas dikasih tanda lab. Kayaknya tidak masuk teman, tapi kita bahas lagi. Tuh kan PWCT juga kan udah masuk ya. Ini nggak apa namanya, pas dikasih tanda lab, malahan itu ya dari Bro Rohman. AGII juga sudah masuk. Tuh teman-teman. Tol, Andi. Kita bahas nanti ya. Kepig ya. Kepig. Kepig sudah masuk ya. CTRA, CTA juga sudah masuk kalau senang CTRA ya. Sudah masuk lama ini teman-teman nih. Sampai 7 hari begini. Biasanya kalau sudah lama begini sudah saya bahas ya. Iya, udah saya bahas teman-teman nih. Hadir, ARCL. Update saham dari Bro Sopi Ilham. IMJS. Kemarin kalau saya IMJS udah masuk bukan? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja ya. Oke teman-teman ya, sementara gitu dulu ya. Dohram, tuh kan. Pagi, Wim. Oke, dari Bro Saul Ahmad juga terima kasih Bro Saul Ahmad selama ini memberikan support terbaiknya ya. Luar biasa ya, update saham dari Shopee Ilham juga ya. Raja katanya. Oh, Raja nih. Raja ya. Ikut nyimak. Nanti kita bahas Raja ya. Ini Raja masuk nggak teman? Kalau nggak salah Raja dipanggil-panggil nggak keluar teman-teman. Sekarang keluar ya. Udah lama ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Baik. Kita mulai bahas lagi ya. Emiten punya teman kelamaan ya untuk pembukaannya ya. Nggak apa-apa ya. Oke, IHSG kita mencapai ATH lagi ya. 8.478.15. Berarti dikit lagi teman-teman ke angka 500 nih ya. Ini hapus aja ya. Oke, dikit lagi. Kalau sebegini mah teman-teman ya, keinginan Mr. Purbaya bisa tercapai dengan baik gitu ya, di angka 9.000. Dan hari ini transaksinya bagus, 19,7 triliun ya, keren ya hari ini ya. Dan sudah kembali lagi nih untuk foreign buy-nya ya, di angka 5 triliunan. Dan sekarang pun masih net buy ya, bagus foreign ya, di 102,9 miliar ya, semakin tinggi teman, bagus ya. Ini lagi kompak nih antara emiten-emiten ketokohan sama emiten yang
berfundamental ya, terutama BBRI teman-teman ya. Kita cek BBRI hari ini ya. BBRI pas banget di tanda penurunannya, kelewat dikit saya hapus aja. Karena sini ada sedikit lagi teman-teman di level 3830 ya. Itu masih posisi aman teman-teman ya. Ini MA 200-nya belum bisa menghadap ke depan teman-teman ya, masih cenderung dia itu agak sedikit ke bawah ya. Tapi kalau dari pungutan sih BRI masih bagus teman-teman, pungutannya masih banyak pungutannya daripada pengeluarannya ya. Ya walaupun hari ini memang 129,9 miliar si Poren keluar ya. Kita cek untuk Poren siapa yang keluar. UBK atau keluar BK karena KZ ya. ZPYU masuk. Smart Money berkumpul dengan baik, tidak berani berarti dia teman-teman di sini ya. 4070-nya tidak berani. Tapi tenang aja, dia lagi sideways dulu. Selagi tidak jebol MA 200 masih oke. Sampai ke level sini oke ya teman, 3830 ya. Karena masih ditahan di MA 20-nya ya. Walaupun sudah jebol MA 200, mungkin dia akan mengukur kekuatan dulu dan nanti ngebreaknya bisa lebih daripada 4070 ya. Oke, pungutan sih masih oke teman-teman ya. Masih banyak pungutannya daripada pembuangannya. Dan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Harusnya kalau Smart Money, cuman ini belum ada yang tinggi banget ya. Biasanya kalau sudah agak tinggi banget, beberapa hari kemudian baru akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Ditambah Bana Lokal sama si Poren pun masih ada di dalam gitu teman-teman. Target masih ya 4.460 teman-teman untuk si BBRI ini. Lanjut ke emiten berikutnya BBNI ya. BBNI juga sama dibikin candle merah ya. Cuman dia pembuahan tidak terlalu banyak, cuma 19,9 miliar aja. Pungutan lebih banyak, masih bertahan ya di atas MA 200-nya. Baik BBRI sama BBRI masih bertahan teman di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya. Tanda penurunan di level 4370 ya. Walaupun kelas itu masih aman ya. Yang penting dia tidak jebol MA 200-nya deh. Yang penting dia bertahan nih BBRI, BBNI gitu ya. Yang penting bertahan di MA 200-nya ya. Oke, tetap target 4.800 untuk si BBNI. BMRI masih posisi aman semua ya. Karena belum melewati MA 200. Nah, hari ini BMR itu dipungut sama Poren teman-teman. Sudah mulai net buy lagi. 78,6 miliar. Bandar lokal pun ikutan ngambil. Walaupun hari ini dimerahkan, tapi Bandar Poren sudah ngambil terus ya. Cuman ini belum ada keberanian dia masuk ke MA 200-nya ya. Harusnya di break dulu nih ya, 4980 aja gitu. Terus bertahan di situ ya. Jadi investor retail cenderung bahagia gitu kalau sudah mulai di MA 200-nya. Karena sudah mulai mau up itu kan. Minimal percobaan dulu deh gitu kan. Tapi ini MA 200-nya masih menuju ke bawah, teman. Jadi harus berupaya di break sampai ke target. Baru terlihat jelas MA 200-nya sudah agak sedikit ke atas. Kalau sudah nyampe target sini ya saya pikir ke level berikutnya ke 6.300 sambil nerusin aja karena sudah mulai uptrend gitu kan. Ini sebenarnya baru permulaan teman-teman ya, baru permulaan aja nih. Ya makanya kalau IHSG ke 9.000 saya pikir bisa, kenapa? Karena 4 bank aja ini baru permulaan ya. Dia belum membelokkan MA 200-nya, belum ada pembelokan dari MA 200-nya. Semuanya masih menghadap ke bawah semua, walaupun sedikit tapi masih menghadap ke bawah. Artinya butuh yang namanya break di MA 200-nya lebih atas sedikit lagi ya, biar membelokkan MA 200-nya. Ya, coba lihat BBCA ya. BBCA apakah sudah mulai mumpuni? Nah, kalau BBCA juga sama, masih menuju ke bawah, cuma sudah agak mulai lah. Agak mulai dia ditahan di MA 200-nya, walaupun sekarang ya hari ini 26,7 miliar si Poren keluar ya, nggak jadi masalah teman-teman. Karena banyak banget pungutannya. Jadi kalau keluar cuma 26 miliar itu sangat sedikit sekali ya. BK masuk lagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa di break nih sampai sini nih. Saya pikir kalau sudah tanda kenaikan di angka 8.900 sudah mulai bagus ya. Sudah mulai menghadap ke depan agak ke atas sedikit mungkin kalau sampai ke angka 8.950 ya. Target gap ya, apakah bisa ke 9.400? Bisa, teman-teman tenang aja ya. Walaupun dia menunjukkan gap yang sangat lebar sekali gitu kan. Nah, tinggal kalau dia mau turun dulu berarti kan mau ngejemput PR-nya dulu ya. Selagi dia tidak jebol MA 200, MA 20 di sini sebagai supportnya. Ini sudah masih posisi baik-baik aja karena memang kebiasaannya dia pakai gap, tapi walaupun kebiasaan pakai gap suatu saat dia akan ke sini.
suatu saat dia akan ke sini lagi, ya. Pasti ke sini lagi karena gap itu harus ketutup, baik dalam keadaan di atas ataupun di bawah pasti ketutup. Tapi mudah-mudahan tahun ini dia menyelesaikan PR ke atas dulu, baru dia menyelesaikan PR ke bawah ya. Sampai berjalan sampai kita tandain tanda-tanda penurunannya. Oke teman-teman ya. Jadi area sini nih ada si ekor hijau di sini teman. Tanda-tanda penurunan nih. Atas sedikit deh. Nah sini teman-teman. Ini masih cenderung aman ya karena masih ditahan di MA200. Walaupun ada tanda penurunan bagus berarti kan dijemput. Tapi kalau dia tidak jebol tidak jebol candle agak panjang dikit ini aja satu tick aja ya. 8350 itu keren banget ya. Smart Money pun berkumpul dengan baik. Belum ada keberanian nih si BBRI, BBCA sorry ya, untuk ngeberi ke arah 89 berapa nih? 8975 ya. Tapi untuk target masih di sini gap juga targetnya. Oke, teman-teman ya. Sip ya, untuk 4 bank sudah dibahas, kita bahas Goto. Kita bahas Goto ya. Kita masuk ke Goto. Dari Mas Juan Pratama 8152 ya. Goto menyala. King JP Poren masuk lagi, Agi Poren keluar, Agi Poren punya banyak barang lagi. Agi Poren punya berapa banyak barang lagi. Terus dari Mas Juan Pratama juga sama nih. Satu lagi untuk Goto infonya akan merger dengan Grab ya. Kemarin sudah dibahas ya. Dan menjadi pintu exit Telkomsel, kemungkinan besar dan antara akan buyback saham. Saham Telkomsel di Goto. Mudah-mudahan sesuai nilai investasi 6,4 triliun, bukan 100 ribuan. Bukan 100 ribuan lembar. Bukan 100 ribuan lembar. Pingnya diambil semua ya. Saham Telkom ya. Yang di Goto ya. Ya sih isunya teman-teman ya emang antara Goto dan Grab itu di beritanya ya. Kemarin kan masuk ke istana katanya. Jadi beritanya masuk ke istana, diberitakan di situ ya. Terus dia itu pas dikonfirmasi antara Grab, Goto sama Dantara tidak ada yang mau bicara teman-teman. Jadi masih kondisi seperti sedia kala teman-teman. Isu dikeluarkan, berita dikeluarkan, keputusannya nanti gimana ntar aja katanya. Nah itu yang namanya teman-teman ya berita besok itu yang suka diminatin nih sama teman-teman. Oke Goto kalau dari saya kan dari awal teman-teman ya tanda kenaikan sip dijebol pas banget ya. Nah target sudah tercapai. Kita lagi berpikir ke arah MA200 sudah dijemput juga ya dengan shadow teman-teman ya. Nah kalau dia tidak mau besok tidak mau naik teman-teman cenderung dia akan turun kembali kemana ke sini nih. Gap yang sangat lebar sekali ini pasti ketutup juga. Kapan biarkanlah foreign ataupun bandar lokal yang membicarakan hal itu tapi suatu saat pasti akan ke sini. Ya teman-teman pas banget di tanda kenaikannya tapi belum dijebol ya berarti dia harus bisa ngejebol MA200. MA200 jebol kita lihat arahnya kalau sudah mulai menghadap ke atas target 88 itu sudah bukan harus dibicarakan tapi sudah menjadi kenyataan teman-teman ya. Target terkasihnya di sini ya di 82 teman-teman ya. Saya ucapkan selamat dulu ya kepada teman-teman yang bertahan kemarin ya lumayan naiknya kan sekarang teman-teman ya. Walaupun biasa meninggalkan jejak penurunan gak jadi masalah. Yang penting ya naik dulu. Soal penurunan kita bicarakan nanti lagi teman-teman. Kita tidak akan tahu besok naik atau tidak, makanya arahnya aja. Bila mana turun pun ke level 61 dalam masih posisi, kalau trennya masih tren downtrend ya, karena MA200 masih di atas. Ini tren up-nya ada teman-teman, tapi untuk tren downtrendnya masih tren downtrend. Ketika MA200 masih berada di atas, belum dinyatakan dia sebagai uptrend ya. Tapi kalau sudah mulai MA200 dilebihkan ataupun dijebol ya, atau di break teman-teman ya. Nah, itu saatnya dia terlihat uptrend ya. Tinggal nanti saksikan aja MA200 menghadap ke atas. Target 88 sudah tidak akan menjadi pembicaraan tapi menjadi kenyataan. Per hari ini Simporan masuk ya 30,8 miliar. ZP ya 17,6 juta lot. LG keluar ya 14 juta lot teman-teman ya. Kita domestik kita cek. Oh SS bagus teman sudah mulai masuk SS ya. LG Poren masuk keluar, LG lokal masuk, MG CP masuk. Nah ini teman-teman ya kalau XL itu
eh, ada dua perkiraan kalau di Goto itu ya. Ada retail biasa dan bandar. Nah, bandar di Goto itu ada salah satunya XL, teman-teman ya. Jadi dia sudah nyeru sama SL sudah nggak bakal bisa dideteksi, teman-teman ya. Kecuali kalau dia XL ngambil banyak, teman-teman ya. Di sini ada hijau, nah baru teman-teman ya. Tadi cuma 2,6 juta aja, sedangkan bandarnya kan banyak di sini, teman-teman ya. Dia harus megang minimal kan, saya bilang kan minimal kalau ingin memaaf harga itu harus 20 juta lot, teman harus punya pegang 20 juta lot ya. Nah, ini sekarang itu si JP sudah punya 17 juta lot hari ini ya. Keren banget ya. Tinggal jualan aja nih si JP ya. JP 14. Nah, berarti sekarang bertambah teman-teman ya. Kemarin dia jualan berarti sekarang masuk JP 17,6. Ya, sudah mau mendekati 20 juta lot, saya pikir sudah bisa di-up teman-teman ya. Tanda kenaikan belum di break teman-teman ya. Belum di break sama body ya, cenderung sama shadow aja. Tapi dua target terdekatnya sudah dilalui. Ini menjadikan dia itu kalau pengen up ya otomatis lah harus bisa melewati MA 200-nya. Tapi selama MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Nah, perhatikan teman-teman ya untuk benar lokal ya. Keren banget ya benar lokal ya pengambilannya ya. Jadi sudah tidak seiring sejalan nih antara bandar lokal sama si foreign nih ya. Terutama waktu tanggal 5 November nih. Bandar lokal pinginnya di maaf harga, bandar foreign malah keluar ya. 2 hari, 3 hari ya. 2 kali nih. Tanggal 7 juga sama. Tapi endingnya sama-sama antara bandar lokal sama si foreign ya. Gitu teman-teman ya. Hari ini luar biasa ya si Goto ya. Ya terlepas dari berita apapun ya terlihat jelas bahwa foreign sama bandar lokal pun cenderung ada pungutan ya. Tinggal nunggu aja break ke angka 74-nya. Saya pikir 74 sudah mulai MA 200 sudah mulai bisa menghadap ke depan dan sedikit ke atas ya. Nanti targetnya 88 dulu ya. Nanti setelah 88 kita berpikir lagi karena area 88 sangat kuat sekali kemarin itu ya. Berapa bulan belum bisa didobrak teman-teman ya. Akhirnya ya nyerah, turunlah ke bawah teman-teman. Jadi 88 itu area yang paling sakral ya. Jadi kalau sudah mencapai 88 saya pikir kelanjutan naiknya akan lebih keren lagi karena CMA 200 sudah berada di posisi di bawah ya. Oke teman-teman ya, begitu ya untuk Goto. Pungutannya keren banget walaupun ada gap ya, walaupun turun ke gap, walaupun turun ke gap lagi posisi masih aman, masih posisi up ya, masih posisi MA 10 menghadap ke atas. Artinya jalur kenaikannya masih terbuka lebar. Oke teman-teman ya, sip, apalagi si JP sudah ngambil 17,6 juta lot. Ya, keren dah. CPRO sekarang teman-teman. CPRO. Dari Bro Trio Liman di Arta ya. Bahas harga wajar CPRO, LKQ juga. Oh, baik-baik. Dagi 3807, Dededen, CPRO, bro kenapa lemes? Bro, coba dibahas. Oke, kita bahas ya. CPRO. Kita cek di sini. CPRO. Ini sudah mulai bagus CPRO, teman-teman ya. Pas mau dibahas, pas bagus ya posisinya ya. Makanya tanda bersabar orang bersabar teman-teman. CPRO itu bagus hari ini udah bagus nih. Emang sebelum bahkan menuju ke atas sudah mulai ada konfirmasi. Ada tanda penurunan di sini teman-teman dikit ya. Nggak apa-apa sih kalau turun ke sini juga nih ke angka 61 nggak jadi masalah. Tapi MA 10 sudah menghadap ke atas ya, udah mulai bagus. Nah, tinggal di break aja nih di 64-nya ya. Jadi kalau dia masih nyentuh 64, teman-teman ya, sama shadow. Kalau sama body pas banget gitu ya di sini di 64. Berarti kan dia butuh satu kuncian. Tapi kalau di break ke 65-nya bagus ya, artinya akan melanjutkan kenaikan lagi. Terlebih lagi Bandar Polen sudah mulai masuk hari ini nih. Bandar Polen masuk ya, ada CC 2,2 miliar ya. Sudah mulai masuk. Domestiknya ada si CP, RF, MG. Udah mau kali broker bagus teman-teman yang ngambil nih.
Teman kita sudah pada keluar, tapi JP juga ikutan keluar. Bandarnya JP termasuk bandar teman keluar ya. Tapi kalau kita lihat dari asupan hari ini bagus nih, LG sama si Ajet juga masuk ya. RF, siapa ini broker yang suka memaaf harga semua nih, yang limanya nih. Saya pikir bisalah teman-temannya ke 6465 ya. Biar ngebreak dulu, kalau sudah ngebreak saya pikir itu akan jadi kenaikan yang bagus. Target masih di 75 ya. Ke atas ada nggak? Ke atas ada 91 ya. Oke, sudah mulai bagus pungutannya teman-teman ya. Si bandar lokal pun keluar, cuman yang ngambilnya memang broker-broker bagus. Nah, misalkan ke sini teman-teman nih. Ini bandar lokal keluar tapi bandar lokal foreign keluar, tapi harga naik. Nah, itu biasanya bandar luar, teman-teman. Nah, pas babak keduanya nih bandar lokal sama si foreign yang mengapa harga. Habis itu kan dia jualan lagi. Nah, sekarang bandar foreign sudah mulai masuk. Tinggal tuh konfirmasi bandar lokal aja ini teman-teman ya. Kalau bandar lokal cenderung masuk kembali akan lebih keren lagi. Soalnya kalau bandar lokal masuk lumayan sama foreign ya. Kenaikannya lumayan dah. Tapi selagi dia tidak jebol area 75 ataupun hanya sampai di sini dia 64 tidak kuat ya cenderung dia akan mengambil lagi tanda penurunan di sini 61. Tapi kan support di sini ada di 60, teman-teman di angka 59 ya. Dia sudah bikin step sebenarnya, maka kenapa saya bikin tanda penurunan. Bila mana tidak dilewati kan akan menjadi step berikutnya ya. Akan lebih bagus lagi teman-teman. Terlebih lagi kalau besok bisa ngebreak antara 64 sama 65. Kalau hanya diam aja di 64, saya tidak akan saya hapus tanda kenaikannya. Berarti besoknya harus ada kuncian dulu ke 65. Tapi kalau langsung ke 65, saya pikir itu saatnya bisa up. Bandar Paremu sudah mulai masuk. Kita cek CPR pengen dihitung harga wajar ya. Sebentar aja ya. 164 ke 134 ada penurunan ya untuk net income-nya. Tapi keren nih revenue-nya. 2,3 triliun ke 2,5 itu keren banget. Bahkan kuartal 2 pun 2,2 ke 2,3 ya. Kuartal 1 2,2 ke 2,3 juga sama. Artinya secara revenue keren ya. Cuman untuk net income mungkin banyak pengeluaran lah teman-teman ya. Ini milik bandar milik fundamental ya. P/E rasio 9.28. Di sini angka CPR belum di CPRU 7. Ini 7.96. Nah, ini 9,28. Ya kalau dari banding-bandingan ya masih posisi mahal teman-teman ya. Kita lihat PBB-nya 0,94. Nah, rata-ratanya berapa? 0,89, berarti sudah cenderung agak mahal juga ya. Dan satu lagi saya mengingatkan ini emiten 50-an teman-teman ya. Setinggi apapun dia istirahatnya di angka 50. Tapi habis 50 di up lagi. Begitulah teman enaknya ya. Punya emiten 50-an tapi fundamentalnya baik gitu ya. Cenderung bandarnya masih ada di situ. Harga bukunya 67 perak. DR-nya 0,48, sedikit lagi ke 0,5, waspadalah teman ya. Sedikit lagi ke harga standar untuk DR-nya. Utangnya itu 1,9 triliun dan equity-nya 3,9 ya. Belum nyampe 0,5 tapi sudah harus waspada gitu ya. Utangnya hampir setengah daripada equity-nya ya. Nah, ROE-nya bagus nih teman-teman ya, baiklah ya 10.12 artinya ROE-nya dalam tahap tidak mengkhawatirkan ya, posisi baik gitu ya. Ini posisi baik aja teman-teman ya. Karena pas banget di 10,12. Oke, teman-teman kita cek untuk EPS-nya ya. EPS-nya 6.79 ada peningkatan nih bagus nih. 6.79. 6.79 dikalikan dengan PROS rata-ratanya 7.96. 7.96. Hasilnya adalah 54 perak teman-teman ya. Cenderung menurun ya dari kuartal 3 kuartal 2 ya. 54 perak. Kita hitung berdasarkan rumus PBP, kita butuh harga buku 6702. Kok sama dengan teman-teman ya. 67.02 ya. Dikalikan dengan PBP rata-ratanya di angka 0,89. 0,89. 59 perak. Nah, kalau berdasarkan rumus PBB ada peningkatan nih.
1 perak teman-teman. Artinya ada peningkatan yang baik teman-teman. Oke teman-teman sudah mulai bagus nih emas bahkan menuju ke atas. Walaupun bandar lokal keluar tapi secara sejarah historisnya teman-teman memang waktu bandar lokal keluar pun terjadi kenaikan, cuman ya selepas itu dia langsung turun lagi gitu kan. Oke teman-teman, secara tren masih up ya karena MA200 berada di bawah dan step by step-nya pun sudah tidak dijatuhkan lagi ke tanda penurunannya, terutama 59 nanti teman-teman, jangan sampai jebol 59 ya. Nah tanda kenaikan mudah-mudahan tidak diturunkan, hanya menyentuh aja nggak jadi masalah. Yang terpenting besok harus bisa atau enggak hari lain lah ya, harus bisa nembus 64 atau 65 ya. Tapi yang terpenting harus nembus 65 dulu ya. 64-nya ditembus, nah nongol ke 65-nya kan berarti cenderung dia akan up ya. Kalau soal naik turun dikit yang penting dia masih berada di MA10-nya masih posisi baik-baik aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CPRO seperti itu ya. Harga wajarnya pun sudah dihitungkan. YRG sekarang teman-teman. YRG. YRG maksudnya udah naik ya. Kita cek dulu teman-teman ya. YRG. Oh berarti bawaan teman-teman. YRG bawaan. YIRG pas banget di tanda kenaikan berarti belum dikunci teman-teman ya. Belum dikunci. Nah kadang-kadang kalau nggak bener nggak ada yang nanyain nggak nih teman-teman, nanti udah yang ada seminggu baru nongol gitu ya. YIRG. Oke teman-teman ya, YIRG MA10 sudah mulai di bawah karena menuju ke atas, sudah ngejebol MA200 dan MA20, tapi dia masih berada di pas banget, berarti butuh kuncian besok, baik merah ataupun hijau. Yang penting dia kekunci dulu ya si targetnya biar dihapus dulu. Selagi dia tidak turun dari level MA, yang paling aman MA200 ya, berarti 113 ya. Jangan sampai jebol 113. Ada tanda penurunan saya bikin di sini ya, di gapnya kecil. Tapi kalau dia terpaksa turun dari MA200 tapi nangkring ya ataupun tidak jatuh dari harga alasnya di angka 108, jatuh ditahan di angka 1110 aja. Itu masih posisi baik-baik aja ya. Terlepas lagi MA10 lagi menuju ke atas. Cuman ini masih ada agak sedikit riskan dengan gapnya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan besok ditahan sih ya di MA200-nya ya. Kalau ditahan di MA200 cenderung bagus dia. Kita cek untuk bandar lokalnya sudah mulai bagus ngambil ini bandar lokal nih ya. Jadi bandar lokalnya hijau terus nih dari mulai tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Nah, kita cek domestik. Yang nguasain masih teman-teman kita ya. Tapi di samping itu, bukan di samping itu, di bawah itu ya. Ada si MG, LG itu udah masuk teman-teman ya. Si AP juga sudah mulai masuk. Walaupun ya si BB keluar. Nah, yang suka memaaf harga si BB sebenarnya gitu ya. Ini yang termasuk lumayan besar juga si XL ya. Mungkin banyak yang average lah teman-teman ya. Atau banyak yang baru masuk bagus. Hari ini kita cek deh banyak yang baru masuk nggak. Tanggal 10 ya. Wis keren. Berarti hari ini banyak yang masuk teman-teman ya. Si AZ nih, AZ nih ada AZ ya teman, ada MG ya, ada YB ya. Nah, sudah mulai si SS keluar ya. Secara TA sudah mulai bagus. Tadi yang saya bicarakan itu ya, area yang paling aman jangan sampai jebol MA200-nya aja. Tapi kalau dia jebol harus meninggalkan jejak sedikit 1 tick aja di kanal ini biar tidak keluar dari jalurnya. Oke, tapi poren masih keluar poren ya hari ini. Malah keluar gitu, bukan masih keluar, malah keluar ya. CC lagi yang suka memaaf harga teman-teman. Tapi CC berarti sampai jualan teman-teman ya. CC berarti maaf sudah sambil memaaf harga sampai jualan ya. Di sini yang nguasainnya malah bandar poren KW ya, si XQA ya, SQ sama DH itu kan poren KW ya. Poren KW kenapa? Karena ini broker lokal teman-teman, tapi KTP-nya KTP luar. Tapi mungkin akan menambah daya gedor, cuman ini bukan terlalu sedikit ya, belum banyak teman-teman ya. Malah yang banyak teman-teman kita nih. Tapi bisa jadi ya teman kita juga ada kemampuan untuk bisa memaaf harga dengan cara apa? Makan terus sebelah kanannya gitu. Jangan sampai nunggu sebelah kiri. Bila dimakan sebelah kanannya ya teman-teman cenderung up ya. Yang suka dimanfaatin sama bandar itu ketika teman-teman kita
harga sudah mulai bagus, tapi malah nahan sebelah kiri. Hanya pingin punya harga murah. Ya udah ketahuan kalau banyak diskon duit teman sebelah kiri matan. Bid dan over kan bidnya duit ya. Foreign ataupun Banaloka ngelihatnya, wih daripada dimakan mendingan saya makan kan sekalian gitu kan. Langsungnya dihajar sebelah kirinya. Maka suka terjadi penurunan itu seperti itu ya. B pasangan Foreign sama Banaloka sudah ketahuan segitu, tapi ada pertambahan di bidnya, ya otomatis lah dengan senang hati si Bandar itu bisa ngehajar langsung ya. Oke, teman WRG sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus lagi ya. Karena kan kemarin bagus, di sini bagus, sekarang lagi gitu ya. Selagi dia tidak jebol supportnya ya di angka 102 masih posisi aman, tapi yang paling aman dia tidak jebol daripada MA 200. Target agak sedikit tinggi ya di angka 2222 di sini nih. Cuman ya teman-teman harus perhatikan juga kan. Di sini kan ada banyak tanda kenaikan teman-teman ya. Baru tanda kenaikan pertama teman-teman yang bisa itu belum dilalui, ini juga masih posisinya harus ada kuncian dulu ya. Kalau didatarkan waspadalah bisa ke bawah kembali, tapi kalau sudah dikunci dengan tanda merah ataupun hijau ya cenderung dikit aja sudah dengan 117, 118, 120 lah teman-teman, nggak jadi masalah. Yang penting di atasnya dikit. Cenderung itu bagus teman-teman. Artinya sudah dikunci. Oke teman-teman, untuk YRG ya pungutan bandar lokalnya bagus, walaupun banyak teman kita yang masuk, tapi di samping itu bandar lokal juga masuk. Cuman bandar foreign dong yang keluar memang harusnya sama-sama nih bandar lokal sama si foreign cenderung akumulasi gitu ya. Nah waktu kenaikan di sini itu ada peran penting dari seorang bandar lokal dan foreign yang melakukan istilah kenaikan. Tapi kalau lihat sejarahnya kebanyakan dari smart money teman-teman. Cuman di sini tidak terdeteksi smart money ini tuh, cuma sedikit doang ya. Jadi saya pikir kalau kenaikan sementara ke level sini bisa nih 138. Makanya kita lihat besok nih apakah bisa di break atau tidak ya. Kalau bisa di break cenderung bagus teman-teman si WIRG ini. Toh harga murah ini lagi murah kok WIRG teman-teman. WIRG itu murah teman-teman. Nih di harga murahnya teman-teman ya. Ya kan sorry di harga murah bangetnya. Bahkan targetnya bisa ke harga murah di sini 300-an ya. Karena kan semua tanda kenaikan sudah mulai dijebol kemarin. Sudah mulai di-break semua, sekarang turunin lagi gitu kan. Walaupun teman-teman beli sekarang pun dalam posisi murah. Karena harga murah banget gitu ya. Karena murahnya aja di angka 300-an. Ya tinggal teman-teman mampu untuk bertahan ya. Karena sebaik-baiknya orang yang di bursa itu mampu bertahan ya. Seperti teman-teman ya. Oke, untuk WIRG mungkin besok ya dihitung harga wajarnya kalau saya ada waktu ya. Kita akan hitung besok ya. Wah, sudah mulai bagus ya teman WIRG ya. Sudah mulai, tapi kalau ada penurunan pun masih cenderung istilahnya aman ketika tidak turun daripada MA 200 nih. FPNI, FPNI, FPNI ya. Lotte Chemical. FPNI. Nah, dari Bro Rohman 5914 siang kembali Gresik hadir selalu. Makasih ya Bro atas kehadirannya. Ini prospek saham FNI katanya. Nuhun hari ini bedosos. Empedos katanya empedos. Dari Epicong ya. FNNI. FPNI. Dari Bro Yusuf FNI sama HMSP dan harga wajar FNNI. Kita HMSP harga wajar sudah ya, kita update nanti ya. Kita taruh dulu ya HMSP-nya ya. Kita bahas dulu FVNI dulu ya. Kita cek di sini FVNI. FVNI disuspend teman-teman ya. Hari ini kena suspend teman-teman ya. Yang sering dibahas MPMN teman-teman. Tanggal 9 terakhir teman-teman di sini nih. Ini tanggal 9 teman terakhir dibahas. Berarti kan masih dalam tahap anget-anget kuku teman-teman ya. Kena suspend sehari doang ya. Oh besok juga bebas teman-teman. Cuma kalau bebas besok gini teman-teman ya. Ini targetnya sedikit lagi nih target saya ini teman-teman. Tinggal sedikit lagi beda gitu ya. Kenapa gitu ya? Apa namanya? Terhalang. Terhalang sama suspensi teman-teman ya. Aduh, tinggal dikit lagi pada ya. Udahlah, emang
Begitulah teman-teman bursa kita ya. Oke, kita cek harga wajar deh, suspensi benar ya. Oke, harga wajarnya itu sebentar ya. Ya milik Badar aman teman, milik Badar 964 ya. Ini 42 nih, tapi kalau kita lihat di sini 964, ini milik Badar teman-teman. Jadi ada dua indikator teman-teman untuk menentukan PR rasio milik Badar atau tidaknya. Satu dari PR rasio sekarangnya, dan yang kedua dari PR rasio rata-ratanya. Dan ini kecenderungan sebenarnya memang ada siklusnya teman-teman ya. Siklus berapa tahunan dia bisa melintasi harga tengah. Tapi kalau standarnya itu di level sini selama 2 tahun ini, berapa nih? Tahun 2022 ya. Berarti 3 tahunan ya. Nah, standarnya itu di level 231. Jadi teman-teman naik ngambil bisa di harga di 180 lah teman gitu ya. Jadi dia punya harga standar. Ini ngikutin MA-nya enak nih teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si FNI kuartal 3-nya 995 juta ke 153 miliar. Keren banget teman-teman ya peningkatannya. Revenue dari 1,399 ke 1,315 kurang baik nih teman-teman. Terus untuk kuartal 2-nya 1,5 1,1 kurang baik. Kuartal 1 1,5 ke 1,5 kurang baik. Tapi karena ini milik bandar ya posisi aman-aman aja gitu kan kalau milik bandar nih. EPS-nya ada ya 0,53 0,53 dikalikan dengan PL rata-ratanya 4269 ya 4269 42.69 berapa ini teman-teman 22 perak ya berarti betul kalau dibilang ini milik bandar ya pasti milik bandar lah teman-teman harga wajar 22 perak sekarang di angka 500 sih fundamental mana yang yang begitu gitu ya harga bandar ini teman-teman ya saya urus harga bandar aja ya berapa tadi 52 perak ya 22 perak teman-teman ya 22 perak jadi ini sudah milik bandar aman sebenarnya cuman hati-hati aja ya teman-teman ya karena memang dia meninggalkan banyak gap ya PBB 1,65 rata-ratanya berapa 0,67 ya cenderung sudah mulai mahal juga ya DR-nya nggak ada nih nggak punya hutang bagus juga nih teman-teman ya si Emet ini nggak punya hutang nih punya cash 566 miliar equity-nya 1,7 triliun wah keren teman-teman kita ROE-nya 0,17 kurang baiknya 9 ya kurang berbaik ya kenapa masih plus teman-teman tidak sampai 11 kurang ya teman-teman ya sampai santai aja teman jadi secara wajar-wajaran ya tidak wajar teman-teman ya kalau harga wajarnya cuma 22 perak untuk PR rasio sekarang harganya di angka 500 ya cenderung tidak wajar gitu kan harga bukunya 31186 31186 dikalikan dengan PBB rata-ratanya nah ini agak sedikit mendekati ya 0,67 ya 208 ya agak mending teman-teman ya 208 nih dicatat tanggal 10/11/25 nah itu tanggal pencatatannya teman-teman perhatikan untuk gap-gapnya teman-teman ya waspadalah waspada dan waspada pada targetnya tinggal sedikit lagi ya karena ini banyak tanda penurunannya terus lepas lagi dia kena suspend kalau dia memaksakan diri naik ya untuk menembus langsung PR-nya saya pikir dia akan di suspend selama seminggu tapi kalau dia cenderung mau menuruni tensi dulu ya dia harus turun dulu teman-teman ya sampai ke level mana nih sampai ke 314 di RTA itu masih posisi aman karena masih ditahan ya MA2 10-nya ya tetapi kalau dia cenderung pengen aman banget ya harus tidak lebih daripada candle panjang ini nih minimal di angka 430 lah teman-teman ya cuma sayang banget ya si Badar Lokal sama si Poren lagi jualan dulu karena hari ini tidak ada transaksi karena suspensi kita lihat tanggal 7 domestiknya XL, MUHP, XA cenderung seperti milik lokal semua gitu ya. Yang barang lokalnya sudah keluar barang lokalnya teman-teman ya. Ada XAYU ya, ada HP juga sama ya. Yang nerima tapi yang nerima bagus juga si MG sama CBN masuk nih teman-teman ya. Ini banyak yang keluar teman kita ya. Udah untung berat tuh teman kita tuh.
Di porennya cenderung YP, YP berarti teman-teman, YP sama si XA nih. AK sudah masuk 7.000 lot ya, AG keluar, cenderung keluar terakhir di tengah 7 itu ya. Sini merahnya pekat banget teman-teman, tapi walaupun merah pekat ya karena bandarnya memberikan sajian, teman silahkan makan, tidak akan saya hajar, mau dimakan terus, makan terus aja, naiknya sampai arah terus ya. Dan bukan Asia masih tinggi, lumayan tinggi lah harganya teman-teman. Jadi kita teman-teman untuk FNNI ya, selagi dia mau nurut sama bursa ya cenderung dia akan diturunkan, tetapi kalau cenderung dia ingin menggapai dulu harga atasnya ya cenderung ya berarti pasrah dengan yang namanya disuspensi dan istirahat selama seminggu. Itu sih pilihan market maker gitu, yang bisa menahankan yang bisa mengupkan market maker teman-teman. Tapi kalau dia dengan alasan kayak turun aja alasannya ini kan ya. Karena kan si bandar lokal sama si Porla sudah jualan teman-teman ya. Mungkin tinggal bandar luar doang yang belum keluar. Makanya bandar luar nih berani nggak kita ya dia besok itu ngebreak ya. Kalau ngebreak ya resikonya akan kena suspend. Itu aja teman-teman. Dan harganya pun kan sudah mulai tinggi dari tengah ke atas ya. Kalau secara valuasi ya ini sudah tidak ada itunya kan, sudah lebih daripada harga wajarnya. Mungkin dia bisa ke harga atap di sebelahnya ini. Dan ini belum di break dia ada sini kan di angka 546-nya, makanya masih ada target saya sini teman-teman. Cuman cenderung karena ketahan aja sama suspensinya ya, peraturan dari bos. Oke teman-teman, untuk FN seperti itu ya. Harusnya teman-teman bersyukurlah udah banyak. Kalau teman-teman dari tengah aja ke sini berapa persen? Udah 100% lah teman-teman ya. Nikmatilah teman-teman ya yang sudah take profit ya, bersyukurlah dengan apa yang didapat. Dengan dapat sekitar 100% juga sudah luar biasa. Nah kan sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk FNNI ya. Sudah lunas ya pembahasannya. Sudah tidak ada lagi ke bawahnya ya. Kita lanjut. Ada CINT. Dari Bro Sopian Risop 2611 ya, CINT. CINT itu naik juga teman-teman. Lumayan juga dia naiknya. Kita nomor tipis nggak dia? Beta over agak tipis, tapi sekarang transaksi bagus. Tapi kalau udah di mode apa ya? Dikuasain sama teman kita, teman-teman. Sedang jadi sedang kalau jadi sedang teman-teman, bukan tipis jadi sedang ya. Jadi dia sudah pindah status sedang teman-teman. Pindah status ya. Tapi kalau lagi sepi 1-2 pasti begitu teman-teman. Target 2 kali disentuh, tapi tidak mau diam, berarti masih jadi target dong di sini teman-teman ya. Posisi pun bagus ya, ini tanda kenaikan yang saya bikin juga dijebol. Artinya di break teman-teman ya. Tercapai, berikannya tercapai. Posisi MA 200 di bawah candle, MA 10, MA 20 pun di bawah candle semuanya. Saya bikin tanda kenaikan di sini sedikit ya tanda kenaikannya. Sebenarnya target saya sudah selesai harusnya kalau langsung direkam ya. Tapi kita komitmen ya setiap emiten setelah mau penutupan disedaukan ya itu akan menjadi terus targetnya ya. Selama dia belum disentuh sama body ya cenderung akan menjadi target terus ya mau sampai kapanpun gitu ya. Berarti di sini area paling kuat gitu kan. Nah hari ini ternyata barang lokal sudah mulai masuk lagi ya. Dibaringin dengan teman-teman kita ya. Jadi kan terdeteksi ada CXL ya. Nah domestiknya teman kita XL masuk ya. Tapi sini terdeteksi barang lokal sudah mulai masuk lagi gitu kan. Ada KI, XA, teman-teman MG, JB ya. Itu bagian daripada mereka. Poren dengan santai teman keluar ya 130 juta. Tapi perhatikan di sini nih kalau kakak seperti detail teman kalau kakak ya sudah ngambil biarin nanti kalau sudah tinggi jualan. Kakak seperti teman tipikalnya. Jadi nggak usah ngikutin si kakak lah gitu ya. Mendingan ngikutin si CC atau nggak si AK teman untuk si porennya atau enggak BB poren juga bagus, AG poren juga bagus teman. Oke ya posisi masih trend up-nya. Bila mana dia jatuh teman-teman ya ini kan tanda saya kasih tanda penurunan ya. Yang paling aman itu berarti di sini di angka 187 ya. Selagi masih ditahan di candle panjang ini minimal 1 tick di atasnya dikit 179 masih posisi baik-baik aja. Kalau sudah lepas dari 174 ya kan bisa ke MA 200 nih.
gada terakhirnya. Jadi waspadalah ketika dia sudah menembus MA 200. Karena gada terakhir itu adalah nanti MA 200 kan. Tapi kalau MA 200-nya kejebol tapi masih ada kendala panjang, ini bisa menjadi patokan juga. Jangan sampai lepas 157 lah minimalnya untuk penurunannya. Atau di MA 20-nya di sini teman di angka 162. Tentu sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai bagus. Dan kalau teman-teman yang suka saya bicarakan ya, fokus SMA targetnya mungkin sudah cuan sekarang. Di atas ada nggak? Nah, di atas nggak ada lagi nih, CINT itu nih, CINT. Jadi saya sampai sini aja, sampai situ 2 kali ketembus teman-teman, harusnya sudahlah gitu teman-teman. Sudahlah gitu ya, bersyukurlah gitu kan. Nah, ini standar di sini ya. Ini 16,43 berarti bisa mencapai harga tengah nih teman-teman. Bisa mencapai harga tengah teman-teman. Tapi dari saya cuma segini 1228. Nah, kecuali kalau sudah dibeli ya, baru kita bicarakan ke harga tengah di sini. Angka 254, siapa tahu di situ ada tanda kenaikan yang harus dikunjungin ya. Berupa gap terutama ya. Kalau gapnya lebar itu pasti dikunjungin. Oke teman-teman ya, ini harga murahnya berapa ini? Harga murahnya 130-an ya. Jadi standarnya di situ teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3 nih. Ya yang penting dia tidak jebol lagi teman-teman. Tapi kalau berdasarkan sejarahnya dia itu ketika up turun dulu ya. Tapi bedanya yang sekarang itu teman-teman ya, nempelnya di MA 200. Nah, dia punya siklus kendal panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil untuk gerakan 1 kali arah atau enggak 2 kali arah langsung take profit, ya tunggu sideways seperti ini teman-teman ya. Karena setiap sideways pasti dikasih tanda kenaikan yang tinggi dan cenderung ya sesuai dengan sejarahnya teman-teman punya candle yang tinggi. Cuman ya kadang-kadang ada yang nunggu lama, ada yang sebentar gitu teman-teman ya. Tergantung dari market makernya. Cuman kali ini kalau sudah mulai bid dan opernya tipis berarti sudah mulai sideways dia teman-teman. Kalau sekarang sudah mulai agak penuh dikit ya di angka ratusan gitu. Nah begitu teman-teman, jadi si bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign keluar, tapi bandar foreign pun tidak jadi masalah karena ini bandar foreign cenderung seperti retail. Berarti bandar foreign masih, bandar lokal masih di dalam. Jadi yang bisa mengendalikannya masih ada di dalam dan bisa berlima apalagi harganya. Target 2 kali kesentuh ke angka 230, tapi karena belum ketemu sama body masih menjadi target selanjutnya. Terus aja begitu teman-teman ya. Sebelum tidak kena body ya udah masih di sini terus target. Dan fokus terhadap target. Kalau sekarang kalau area penurunannya jangan sampai lepas dari ini udah kejebol juga CNT ya. Oke, kita gedein dulu dikit untuk mencari tanda penurunan yang area di sini nih. 1 situ ya. Ya angka 151, nah ambil 151 aja nanti teman-teman ya. Nah, juga ada gap ya. Wis gapnya jauh-jauh ya. Selagi ini masih bertahan di MA 200 masih bisa ada kenaikan lagi teman-teman. Bahkan di bawah MA 200 pun kalau dia di sideways kan akan ada yang namanya kendala panjang ya. Maka itu menjadi watchlist teman-teman aja, nanti beli di harga bawah aja. Emang tunggu agak lama, ada yang lama ada yang sebentar gitu ya. Tergantung keinginannya ataupun tergantung dari market makernya moodnya kapan. Karena di sini terdeteksinya tidak ada pengambilan ya. Tidak ada pengambilan signifikan ketika dia sideways. Malah cenderung dia nahan dulu. Tapi ketika mau up, langsung dia yang membawa harga. Berarti si foreign itu, si bandar itu cenderung bukan tipe yang ngumbuin barang, tapi tipe yang ngangkat dulu harganya baru jualan di atas. Ya. Tapi selama ini masih jualan sedikit nih si bandar lokalnya ya. Dan bandar lokal pun sudah mulai masuk kembali terdeteksi di sini. Oke, teman-teman, suri sekarang ya. Dari Samuel Satoto ya. Kelanjutan suri bagaimana? Semoga sukses, amin. Dari S-Tube 8979. Ya betul, kalau suri ditarik dari 15 September sampai sekarang yang broker lagi yang nggak punya barang kok juaranya banyak ya. Betul, kok bisa lagi disuri gak pernah beli kok jualan besar tanahnya. Disuri apa pindah barang. Kok bisa gitu ya, bisa jelasin kan, dikasih suri lagi di buyback owner. Suri. Suri. Tindakan sudah mulai bagus ya teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah mulai terus di apa namanya? Terus
capek dengan shadow tapi nggak kuat terus di situ aja terus kuat teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah dijebol teman-teman ya, sampai naik ke bawah lagi ya. Jadi ada dua tanda penurunan, yang satu sudah dijebol tapi ngasih lagi tanda penurunan. Posisi sekarang lagi bagus teman-teman ya. Secara TA posisi lagi bagus. Cuman ada ketidakmampuan dia melewati 103. Berarti yang suka saya bilang ya, bila mana suatu tanda kenaikan tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan ngambil tenaga lagi. Nah, bila ambil tenaganya tidak terlalu dalam, oke lah sampai level 97 itu masih posisi aman. Tapi yang paling penting itu dia sekarang kan sudah mulai mode golden nih. Cuman dihalangin di angka 103-nya tidak mau up ya. Nah, mudah-mudahan bisa di break teman, di break dengan body ya tentunya ya. Kalau sudah bisa ditebus dengan body tanda kenaikan yang kedua 106, saya pikir akan melanjutkan kenaikan yang lebih bagus lagi ya. Nah, posisi MA 200 masih menuju ke atas, artinya masih trend up-nya. Cuman, teman-teman ada cumannya juga ya. Ini bandar lokalnya cenderung keluar dikit-dikit nih. Korea juga sama ya. Tapi kita lihat nih. Untuk tanggal 10 ini ada broker bagus yang ambil besar nggak? Iya doang sedikit ya. Banyakan teman kita nih teman-teman, bagaimana ini gitu ya. Tuh XA aja 2,5 miliar ya. XA paling teman-teman cuma 7.000 lot doang ya. Kakak jangan diharapkan ya. LG keluar ya. Oh si AZ teman-teman yang keluar nih dari tanggal 3 sini nih. Si AZ ya. Kita cek insider kata dia lagi buyback atau lagi 3 November ada pembelian nih teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya, ada pembelian nih. Terus dibeli ya. Sedikit amat ya. Cuma 85 lot aja. Ini mas sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan ya, ini mah memang kepemilikannya kan lebih besar daripada pemilik pemegang emiten sampai 85% ya. Jadi masyarakatnya kan sedikit, cuma 14% dan tidak ada lagi kan. Nah ini cenderung sebenarnya masih gampang di up teman-teman ya. Seorang pengendali aja banyak sahamnya gitu kan. Jadi intinya si pemilik emitennya cenderung mencintai emitennya terus dibeli gitu. Terakhir kan tanggal 3 November kan. Nah, berarti kalau tanggal 3 November itu cenderung bagus teman-teman ya. Cenderung nanti di masyarakat, makanya dia tidak naik itu karena lagi dibeli lagi nih teman-teman sama si pemiliknya gitu si Hansen gitu, Hansen gitu ya. Tuh kan terus diambil dikit-dikit ya. Terakhir itu tanggal 5 November kan. Berarti di tanggal November itu sekitar hari Rabu ya terakhir itu ngambil ya. Hari Rabu ya ngambil, walaupun sedikit tapi ngambil teman-teman ya. 316 ribu lembar ya, 316 ribu lembar ya. Kita idekan nggak KSI doang yang ada ya. Terus-terusan diambil teman, jadi wajar lah kalau dia pakai broker YP dia teman-teman ngambilnya, pakai broker YP dia ngambil. Tapi tanggal 3 November malah di sini udah terdeteksi keluar ya. Itulah pandainya teman-teman seorang market maker ataupun seorang emiten ya. Dia nyaru, dia juga tidak perusahaannya sendiri yang ngejual, tapi dia melalui broker juga teman-teman. Oke, berarti sekarang lagi ada urusan buyback teman-teman, cenderung ditahan ya. Berarti ada ketidakmampuan dia itu memaaf harga lagi, maka cenderung bertahan di area sini. Tapi kalau secara TA bagus teman-teman, ini MA sebut sudah mau di bawah candle, cuma tinggal pungutan aja. Tapi kalau melihat dari kepemilikan sahamnya tuh ya, emitennya ini, pemilik emiten lebih besar 25%, artinya bagi masyarakat kan sedikit. Ini gampang diombang-ambing teman-teman sedikit. Walaupun sebenarnya lokal keluar ya, cenderung masih bisa di up lagi gitu kan. Terlebih lagi sini Smart Money sudah bertemu dengan apa nih Smart Money ya. Ini harus sudah di up bisa lebih tinggi lah. Kemarin sini di up ya lumayan kan ke level 115 ya. Cuma tidak mau diam di situ aja ya. Nggak apa-apa lah teman-teman. Selagi dia tidak jebol tanda penurunannya, terus MA 200-nya masih menuju ke atas, masih ada potensi kenaikan. Ya target masih 152. Tanda-tanda kenaikan 104. Yang penting harus bisa ngejebolin 105 dengan body ya teman-teman ya.
cenderung dia akan membaik dan bisa di up teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si Suri ya. PDXL XC YC ini cenderung sebenarnya lokal semua yang ngambil ya. Oke lah teman-teman ya, selagi MA 10-nya masih di bawah candle berarti masih ada potensi kenaikan. Selama MA 200 masih berada di bawah candle, masih trennya masih trend up. Target masih 152, itu targetnya tipuan target yang terlalu tinggi ya di sini, hanya untuk menutup atau untuk kemarin di sini. Pengen ke 264 suri ini teman-teman. Karena sudah ada tanda kenaikan di 264-nya. Tapi sebentar di situ dulu teman-teman ya, angka yang harus dilaluinya nih. Harganya murah banget milik Bandar. Wah, aman milik Bandar teman-teman. Terlebih lagi isinya bukan bit kepemilikan di masyarakat cuma sedikit 14%. Ini gampang bisa di up-nya, sangat mudah sekali. Smart money sudah berkumpul, tinggal tunggu Bandar lokal sama si foreignnya aja teman-teman. Nah mereka masih cenderung jualan. Kalau masih pada barang mungkin ya jual dulu dah. Nanti kalau sudah habis baru kita ngambil lagi. Kapan mulai ngambil? Ketika teman-teman kita sudah mulai pada pusing, psikologisnya sudah terganggu. Kapan naik, kapan naik, kapan naik, kapan naik, kapan naik. Jadi dia akan cenderung enak tuh. Oke, pas naikin dikit turun lagi ya. Katanya tambah muatan malah tambah nyangkut gitu. Akhirnya cut loss ya. Akhirnya ke atas. Makanya nanti ada teman-teman kita yang bertahan yang cenderung oke saya makan sekarang gitu kan. Turun lagi di bawah tinggal tambah muatan aja gitu kan. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, satu lagi teman MTN itu kan pernah ke 50 nih ya. Ini suatu saat akan ke 50 lagi teman-teman, suatu saat ke 50 lagi karena MTN 50-an gitu. Oke, teman-teman ya, posisinya lagi masih bagus ya. Yang penting dia tidak jebol area 95-nya aja. Masih posisi baik-baik aja. Tapi sekarang MA10 sudah mau dibawa menuju ke atas. Cuma sayang banget bandar lokalnya tidak mengut lagi. Begitupun dengan foreign ya. Cenderung yang mengut itu adalah bagian daripada smart money. Jadi kalau ada yang berkumpul broker-broker retail itu sebagian itu smart money, tidak semua murni retail teman-teman. Nah teman-teman untuk suri seperti itu ya. Lanjut ke emiten UNTD. UNTD katanya. Atla, UNTD sama Atla. Kemarin sempat naik kan UNTD teman-teman. Atlanya sudah ada ya, tinggal dibahas ya. UNTD target yang udah nyampe targetnya teman-teman. Tercapai. Ini emiten yang didowntrend kan teman-teman ya. Nah, dia sudah punya sejarah nih teman-teman ya, punya candle panjang seperti ini, maka akan terjadi lagi nanti tercapai. Nah, kedua tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik dengan candle yang sangat panjang sekali teman-teman ya. Dan dia meninggalkan jejak kenaikan lagi di angka 123 itu tanda kenaikannya, dan targetnya masih di 140 di sini targetnya. Saya kasih tanggal baru ya. Di dua target sudah dipenuhi, tanda kenaikannya bukan targetnya, tanda kenaikannya sudah mulai dipenuhi, dan ini tanda kenaikan dibikin yang baru. Targetnya di angka 140 sama 173. Bahkan ini punya target utama saya teman-teman sini. 280 karena UNTD ini emiten yang didowntrend kan. Artinya ketika listing dia turun ya, ada kenaikan sedikit nggak, coba lihat UNTD ya. Ada kenaikan sedikit ya dari 168 ke angka 233 ya. Kita cek dulu teman-teman. Harga IPO. Oh iya teman-teman. Dia baru di up sedikit teman-teman. Tuh teman-teman ya. Jadi dia itu langsung diturunin teman-teman. Di sini tidak terdeteksi kan teman-teman. Dia malahan harga IPO itu dia tidak mau teman-teman, tidak memperdiamkan harga IPO. Nah, ini besar kemungkinan ke sini teman 280. Kalau teman-teman mau bertahan sangat nanti tinggal nikmatin aja kenaikan sama penurunannya teman-teman. Nanti hasilnya menggembirakan gitu kan kalau teman-teman mau bertahan. Oke, kita ini lupa ya buat saya kasih tanda teman-teman. Tapi saya masih ingat emiten ini di downtrend kan ya. Downtrend kan tahun 2024 ya. Belum kembali.
Bulan apa ini? Februari ya. Hampir 1 tahun teman-teman. Karena kan si bandar masih punya kesempatan sampai 3 tahun. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil seperti itu teman. Jadi ini emiten punya kesempatan ke harga atas karena emiten yang didowntrendkan. Tapi kalau teman-teman pandai-pandai bersyukur ya nikmatin aja kenaikan step by stepnya ya, ada di angka 140, 173, 206 ya. Tinggal teman-teman pilih aja ya. Karena target yang saya canangkan pun sudah tercapai 2 kan. Nah, ini kenaikannya aja nih, targetnya nanti 140. Nah, posisi di sini itu kan beda teman-teman ya. Posisi ketika di sini naik tapi berada di bawah MA 200. Kalau sekarang kenaikannya di atas MA 200. Nah, ini menjadi nilai plus lah teman-teman ya. Jadi selama dia tidak jebol MA 10 di sini nih, ini posisi baik-baik aja 91-nya. Ya. Yang paling agak sedikit agak ekstrim itu yang ekstrim ya. Ketika sudah jebol MA 10-nya aja, mungkin penurunannya sudah terlalu dalam gitu kan. Saya bikin tanda penurunan di sini. Nah, di sini saya tidak melihat ada tanda penurunan lagi ya, selain cuman di MA 200-nya ini juga bagus ya. Kenaikannya bagus ini rapat teman antara alas kemarin sama alas sekarang itu bagus. Sorry, antara alas kemarin tanggal 5 sama kenaikan di tanggal 6 itu bagus. Apa namanya? Sejajar bikin bagus gitu ya. Ini kan ada seekor merah juga, ekor kembar juga ya. Antara merah sama hijau ini sudah mulai bagus menjadi support ya. Bahkan MA 200 sudah mulai menghadap ke depan. Dan dia punya kebiasaan naik tinggi nanti diturunin, nanti naik lagi turunin lagi. Tapi nilai plus yang sekarang itu berada di MA 200 teman-teman. Artinya MA 200 sudah mulai di bawah. Beda dengan halnya waktu di sini, MA 200 di bawah. Artinya ada peluang ke harga lebih bagus itu untuk sekarang teman-teman. Terlebih lagi hari ini si Foren sudah mulai ngambil 738 juta ya. Tidak sampai miliaran teman-teman, cuman lumayan teman-teman ya. Retail mana yang mau ngambil teman-teman? Retail masih CC ya. CC itu karakternya kan bisa memaaf harga ya. Mudah-mudahan bisa sampai ya satu minimal tahap kesinilah 140 dulu ya. Nanti yang saya bilang itu kalau ke harga atas ya kita biasanya step by step aja lah teman-teman ya. Kita menikmatin perjalanannya dari mulai bawah ke atas ke atas. Bahkan teman-teman yang nyangkut pun saya pikir bisa kejemput ya. Kalau mau di average silahkan aja teman-teman ya. Average teman-teman kalau di harga pucuk ya lebih baik nanti di bawah harga 198 lah, mungkin di angka 140 hasil average-nya. Nah, itu akan menjadi teman-teman menjadi baik lah untuk jemput dan sekaligus cuan di harga tengahnya gitu kan. Oke teman-teman ya, sementara kemarin si Foren sudah jualan habis, sekarang sudah ngambil lagi. Bandar lokal kemarin yang memaaf harga 2 hari jualan, tapi dia masih menyisakan barang. Nah, ini kan nih barang dia nih teman sini ya. Nama bawah sini kan ada sedikit lagi lumayan lah teman-teman. Mungkin bekal dia untuk memaaf harga ya. Bersama dengan Foren. Oke teman-teman, target kenaikan 123 dan nanti targetnya berdiam di angka 137 dan target utama ada di angka atas di angka 200 berapa? 280 teman-teman. Apakah besok itu? Dan saya meyakini akan ke arah situ. Kenapa? Emiten yang dilongsorkan. Karena berdasarkan pengalaman, emiten yang dilongsorkan setiap listing dia akan kembali ke harga listing. Asal teman-teman mampu nggak bertahan gitu. Terkadang kita pengen ke harga sini aja teman-teman. Tiba-tiba ditaikkan, naik nih, turunin, langsung dijual teman-teman. Padahal targetnya pengen 137 gitu ya. Tapi bagus juga. Artinya teman-teman pandai-pandai bersyukur. Tinggal teman-teman tingkatin lagi kesabarannya gitu kan. Kalau orang sabar, dia sudah punya di bawah, juga ke sini gitu kan. Apalagi ada emiten ini adalah emiten yang masuk minimal ke harga setengah lah gitu kan. Oke teman-teman ya, sampai itu ya untuk NTD ya. Tenang aja walaupun diturunin dia cenderung dibiara kok teman-teman ya. Karena masih dalam posisi perlindungan dari seorang bandar. Haz teman-teman sekarang Haz. Dari Tazayuna Jewelry ya 2965. Kenapa suka saham gocapan buat jadi konten ya? Saham hal kok gak bisa dibahas lagi. Kenapa saya suka saham gocapan yang jadi konten dulu teman-teman? Saya ngebahas emiten gocapan ceritanya ya. Nah, habis emiten gocapan ternyata teman-teman kita bukan hanya nyangkut di harga gocapan.
Yang banyak komentar itu adalah teman-teman yang nyangkut di atas harga gocapan ya. Saya itu dulu jangan ngecek saham gocapan dong gitu kan. Karena ketika teman-teman sudah up pada beli gitu di gocap tidak mau beli tapi ketika di 60 70 pada beli akhirnya nyangkut juga gitu kan. Kenapa nggak beli di saham gocapan padahal ini kan secara valuasi bagus, dia juga punya sejarahnya di up kembali gitu kan. Dulu seperti itu teman-teman saya makanya nama emiten. Nama channelnya update saham bukan update saham, saham gocapan ID ya. Jadi ngebahas emiten-emiten gocapan. Nah, setelah itu akhirnya banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar, ya udahlah saya ganti dengan yang namanya update saham ID. Artinya mengupdate emiten-emiten teman-teman yang berada di kolom komentar. Adapun yang lagi saya eh, expose kepada teman-teman ya, memberikan informasi kepada teman-teman itu, yuk kita lihat emiten-emiten yang dilongsorkan sejak listing gitu kan. Karena dari mulai tahun 2024 penelitian saya gitu, padahal penelitian sudah lama teman-teman ya. Cuman saya memberikan gambaran kepada ini yang tahun 2024 tuh sudah pada kembali gitu kan. Mungkin sebagian belum kembali. Jadi yang dilongsorkan itu ada emiten yang sampai ke 50, ada emiten hanya sampai ke 60, 70 tapi dia dilongsorkan. Dan secara berangsur-angsur emiten-emiten itu sudah mulai pada kembali. Ada beberapa emiten yang baru kembali setengahnya. Artinya bisa di-upload gitu emiten seperti ini gitu kan. Jadi teman-teman walaupun nyangkut di harga situ tenang aja. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi saya bagi dua teman. Nah, setelah berlanjut, akhirnya ya udahlah saya kumpulin juga emiten-emiten yang dilongsorkan sejak tahun 2024 ke bawah. Ada yang tahun 2022, 2023 ya yang belum kembali itu ya. Dan sebagian sudah pada kembali juga itu kan di tahun 2025. Sebagian pun belum ada kembali juga, maka itu masih dalam posisi saya bilang kalau di 3 tahun ke belakang itu masih dalam posisi kekuasaan seorang market maker gitu kan sebuah emiten itu. Nah, selebihnya setelah itu baru makanya saya suka ngitung itu harga wajar setelah 3 tahun gitu kan. Kalau sebelum 3 tahun tidak akan saya hitung karena saya bilangnya hanya sementara aja gitu kan. Jadi belum kokoh untuk laporan keuangan bisa aja manipulasi gitu teman-teman. Bisa aja saya bilang gitu kan. Karena saya mendengar dari seorang pengusaha teman-teman, laporan keuangan katanya dibikin 3, satu buat yang nyata buat perusahaannya, yang kedua buat pajak, yang ketiga buat ke investor teman-teman ya. Kan begitu teman-teman ya. Makanya ya udah 3 tahun deh gitu kan kita sepakatin 3 tahun begitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami akan hal itu ya. Oke kita cek haji. Haj MA 200 berada di atas berarti kenaikan sementara nih teman-teman ya. Posisi sekarang tanda kenaikan sudah mulai dijebol bagus nih tanda kenaikan ini sudah mulai bagus nih. Nah saya pindahkan ke depan ya karena sudah dijebol ya. Ini tanda kenaikan juga ada di sini teman-teman. Ya haji itu akselerasi ya. Nah, MA10 kami sudah mulai bagus teman-teman di bawah candle dan terjadi kenaikan. Terus sekarang sudah diturunin lagi, saya kasih tanda kenaikan lagi di sini. Di angka 120 tanda kenaikannya yang terdekatnya. Karena posisi si MA10 sekarang sudah mulai berada di atas candle. Karena ini strip teman-teman lagi turun dulu. Ini kan sudah jebol support juga, jebol support teman-teman. Ini support juga dijebol ya. Makanya kalau dia sebuah support lagi, waspadalah di sini nih. Ya, 110 waspada. Karena kalau jebol support oke tidak ada pantulan, ya jebol support ini langsung ke sini ke angka 106 turunlah teman-teman ya. Terlebih lagi MA 200 yang berada di atas ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa jadi kenaikan sementara. Tetapi biasanya kenaikan sementara tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya ya. Walaupun bisa meninggi kasih harga tertinggi sebelum dijebol, coba lihat MA 200-nya kalau masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Ya begitu teman-teman ya. Jadi si haji ini nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin teman-teman bisa ke level 124 ya ataupun nanti ke angka 137 dulu. Yang terakhir dibahas tanggal 23 bulan 10 ya. Nah, kita ganti tanggal lagi nih. Ya, tanggal sekarang nih, tanggal 10 bulan 11 25. Jadi saya sudah ketahuan oh ini emiten terakhir dibahas tanggal sekian. Perhatikan bandar lokalnya terus jualan, teman-teman ya. Bandar foreign cenderung masuk. Jadi biasanya kalau bandar foreign masuk, ada kenaikan sementara manfaatkan itu ya. Nggak bisa ke level 1, 2, 3 dulu deh, teman-teman ya. Ini bandar lokal terus masuk, teman. Ini papan akselerasi kan.
Nah, poren itu kita cek poren deh dari mulai tanggal 15 Oktober ya. Nah, CC sudah masuk, BK sudah masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Dari sini nih, ya. Makanya harus bikin step nih dia nih, step 1, step 2 nih kalau terjadi kenaikan lagi step 2. Cuman karena MA 10-nya masih sekarang sudah berada di atas kembali, cenderung ada penurunan. Makanya harus di-break dulu nih area 120-nya. Bila mana 12 sudah mulai break, 121, 122 teman-teman ya. Kalau sudah di atas MA 10 lagi sih candlenya. Saya pikir kenaikan akan berlanjut ya. Cuman karena MA 2 harus berada di atas, target kita jangan tinggi-tinggi ya. Targetnya di sini aja nih. Saya kasih clone deh teman-teman ya. Clone. Nah, gini teman. Nah, teman-teman di sini aja ya. Nanti kalau sudah mulai jebol sini baru kita target ke angka 156 ya. Bertahap teman-teman ya. Jadi untuk haji ini dalam posisi masih turun ya karena MA 200 berada di atas walaupun ada kenaikan yang sebentar aja. Tuh, teman lagi turun gunung dulu ada ketidaksanggupan dia menembus harga tengahnya. Tapi perhatikan nanti teman-teman minimal nanti kenaikan bisa sampai sini nih ke angka 197 ya. Nanti kalau ada tahapan berikut untuk naik. Nah, ini teman-teman kan milik bandar, jadi aman kalau milik bandar ya. Nanti suatu saat akan diharga ke atasin lagi. Biarkan dia ke bawah dulu untuk menjual barang-barangnya, sisa barangnya dulu. Biar kita yang nerima gitu kan. Karena kan kalau bandar lokal ngebuang, siapa yang nerima ya teman-teman kita gitu kan. Ada yang di bawah, tapi kadang-kadang bagaimana cara mereka melepas lagi atau dilepas lagi kepada bandarnya, dibikinlah bimbang. Sideways lama, udah naik, udah ngebreak, turunin lagi dengan shadow. Nah, itulah yang membuat kita itu bimbang, kagak naik-naik gitu teman. Dikasihin lagi, dikasihin lagi. Yang udah frustasi lah, udah kasih aja lah. Paling rugi dikit atau nggak untung dikit, itu kasih lagi, kasih lagi. Nah, ini sudah kalau sudah ngumpul, nah baru ini saatnya di uptrend kan gitu kan. Makanya patokan nanti MA 200 aja teman-teman ya untuk kelihatan dia sudah mulai up atau tidak. Selagi tanda kenaikan yang terdekatnya tidak bisa dilewatin, cenderung dia akan turun kembali ya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu ya. Ya teman-teman sementara seperti itu dulu ya. Ini baru turun gunung di up lagi tapi MA 200 lagi masih berada di atas ya. Jadi waspadalah teman-teman, waspadalah. Mungkin nanti ada kenaikan sampai ke level sini aja dulu ya. 137 sampai ke level 147 karena masih posisi berada di bawah MA 200. Kalau sudah mulai ngebreak baru kita akan targetkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Nah, targetnya sudah saya siapkan teman-teman. Teman jika tinggal pilih 179, 156 teman-teman ya. Tapi untuk saat ini karena lagi turun gunung dulu ya waspadalah kalau dia jebol area 110. Apakah bisa ke sini? Pernah nih pakai shadow. Tapi tarik lagi tapi tetap aja diturunin dulu teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Tapi segalain bandar lokal cenderung jual, foreign ada yang masuk dan keluar. Ternyata smart money sudah menunggu juga teman-teman ya. Artinya ketika ada smart money tinggi nanti nikmatin kenaikan sementara kurang daripada MA 200-nya. Oke teman-teman sementara itu segitu dulu ya. Ini sudah kelamaan ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Salam tertukar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.